mana jalan tersebut itu merupakan jalan poros bagi material, terutama mungkin pasir dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan banyak sekali debu. Kemudian polusi udara yang masuk ke masjid ini membuat kaca dan kebetulan lantainya juga itu berdebu. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga tempat belajar banyak hal. Bahkan, Allah sangat cinta umatnya yang dengan ikhlas membersihkan masjid. Dalam hadis Imam Suyuti, orang yang menjaga kebersihan masjid, meski hanya membuang kotoran sebesar biji sawi, maka dosanya akan diampuni Allah. Adalah sebuah komunitas tim bersih-bersih Masjid Kota Sorong atau TB2M Kota Sorong yang rutin setiap hari Jumat membersihkan masjid. Sekitar 9 sampai belasan terkadang mereka menuju satu masjid untuk dibersihkan. Biasanya mereka membagi tugas dan mengawali dengan doa bersama. Mereka mulai membersihkan dengan detail, baik bagian dalam, teras, toilet, tempat wudhu, bahkan AC dan kipas angin bagian dalam masjid. Assalamualaikum. Pak Lalin, ketua yang mengkoordinir komunitas ini, mengatakan bahwa sudah 6 tahun komunitas ini berdiri. Ada alasan tersendiri mengapa komunitas ini memilih melakukan kegiatan membersihkan masjid. Ceritanya awal kita berada di Melati Raya. Kita ngumpul-ngumpul beberapa anak muda, terpesik kita berpikir begini, apa yang kita perbuat sebelum ajal datang menjemput. Kita bincang-bincang kalau nanti meninggal itu yang diminta pertama orang-orang yang di dalam kubur itu sedekah. Kita sedekah yang kita mau inginkan, kita berpikir harus sedekah yang istiqomah. Sementara sempat dari teman-teman bilang sedekah yang paling terkecil ialah mengambil duri atau kotoran dari jalan. Sementara kita berpikir bagaimana kalau sedekah yang kita buat membersihkan masjid, debu masjid kita kasih keluar dari masjid dibuang ke tempat sampah gitu. Sehingga dan ini harus istiqomah. Istiqomah. Jadi ini sebagai amalan yang kita lakukan sampai kita akhir hayat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berpikir umat yang terbaik seperti kata Rasulullah, umat yang terbaik itu umat yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu umat yang terbaik. Yang ketiga, kita ngumpul sama-sama teman yang soleh. Di akhirat insya Allah kita kumpul juga bersama-sama teman-teman yang soleh. Karena itu sesuai dengan sabda Rasulullah, orang di akhirat itu apa yang dilakukan di dunia di akhirat pun akan dilakukan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang membersihkan masjid, insya Allah pada hari kiamat nanti, kiamat itu terjadi hari Jumat, dan insya Allah waktu proses terjadi kiamat kita saling baku cari satu sama lain. Kita saling, oh mana teman-temanku? Teman-teman berarti sudah berteman dengan orang-orang yang saleh. Insya Allah termasuk orang-orang yang selamat.
berbagai profesi anggota TB2M ini. Namun mereka selalu menyempatkan diri, bahkan ikhlas meninggalkan pekerjaan mereka setengah hari setiap hari Jumatnya. Komunitas kita ini ada penjual balon, ada servis kulkas, ada sopir, ada ngelas, ada marbot masjid, ada mahasiswa, beliau sudah selesai. Jadi kita ada sopir, jadi ini beliau sendiri pengeluar memakan. Khusus di hari Jumat ini, pagi sampai Jumat, malam menjelang Jumat, kita semua profesi kita abaikan. Kita khususkan untuk membersihkan masjid. Selanjutnya, kalau kita ada masjid yang lebih layak untuk dibersihkan, maka masjid yang lebih layak itu yang harus kita bersihkan. Sebenarnya kita Jumat ini sebenarnya jadwal kita ada di Korem, tapi dari teman-teman yang sampaikan, ayo, salah satu teman kita ini beliau juga, ayo di masjid saya duluan. Berarti langsung ya sudah kita putuskan di masjid rekan-rekan. Makanya kalau ada dua pilihan dari masjid yang jauh yang kita pilih, kemudian ada teman-teman yang dari sekitar kita memilih masjidnya, berarti kita pilih di masjid karena kita berorientasinya membersihkan lingkungan kita dulu, baru masjid, baru di tempat lain. Dengan berbekal keikhlasan, anggota TB2M urunan untuk pengadaan alat kebersihan, konsumsi, bahkan seragam mereka. Para marbot pun di masjid-masjid yang dikunjungi komunitas ini pun merasa sangat terbantu. Kalau saya di sini sih, semenjak kedatangan mereka saya sangat senang, karena kalau saya di sini sendirian cuma kasih bersih lantai, mungkin cuma nyapu dan ngepel gitu saja. Mereka membersihkan semuanya dari yang atas sampai kamar mandi, kayak di kaca, kipas angin, kemudian AC, bahkan kamar mandi pun yang sampai lumut-lumut itu pun jadi bersih. Kami sangat senang sekali adanya mereka datang ke masjid ini, membantu kami membersihkan, bahkan karpet ini yang mungkin sudah lama sekali tidak kami bersihkan, tapi adanya mereka bersihkan, mereka jemur sehingga baunya pun sangat enak. Adapun jamaah yang datang beribadah di masjid merasa nyaman dan adanya perubahan setelah dibersihkan. Salah satunya adalah Sulaiman Sangaji. Kami minggu kemarin, Jumat kemarin itu kami melihat biasa-biasa saja, tapi setelah mereka datang membersihkan tersebut itu kami lihat terjadi perubahan. Terutama kipas anginnya, kemudian kaca-kaca, ditambah lagi dengan lantai. WC juga kami lihat ini sangat-sangat luar biasa bersihnya itu. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh TB2M ini jangan cuma hanya batas satu kali begini, terutama kami yang berada di jalan ini, ya Allah, luar biasa ini, debu dan lain sebagainya ini sangat luar biasa ini. Olehnya itu kami mengharapkan kepada TB2M ini jangan cuma satu kali, bila perlu ya diprogramkan sebulan sekali atau mungkin 4 kali dalam sebulan sudah luar biasa. Masjid adalah rumah Allah, rumah bagi umat muslim untuk berkomunikasi dengan Sang Ilahi. Menjaga masjid bukan harus dengan bermegah-megah, namun dapat memakmurkan dengan cara membersihkan masjid itu sendiri.